Cerita dimulai di kediaman keluarga Qin, ketika seluruh anggota keluarga dibantai secara brutal pada malam kelam. Sebagai komandan wilayah selatan sekaligus aparat keamanan kota, Dai Xia datang memimpin penyelidikan. Tragedi itu mengguncang hatinya karena di antara korban terdapat tunangannya sendiri, putri pertama keluarga Qin. Sementara itu, ayah dan ibu Qin melarikan diri bersama anak bungsu mereka, Qin Siwei, dan bersembunyi di sebuah perkampungan terpencil. Namun tempat itu tak lagi aman ketika suara tembakan terdengar dari kejauhan. Dalam keadaan genting, sang ayah menyuruh Qin Siwei bersembunyi di dalam lemari, lalu bersiap menghadang para penjahat. Tak lama, pasukan berpakaian hitam datang dipimpin seorang pria bertopeng. Ayah Qin disiksa dan ditusuk hingga tewas, sementara ibunya ditembak di tempat. Dari balik lemari, Qin Siwei menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar dan air mata tak berhenti mengalir. Ia baru keluar saat malam tiba, dan menangis di sisi kedua orang tuanya yang telah tiada. Beberapa waktu kemudian, Dai Xia datang bersama pasukannya. Ia menemukan jasad ayah Qin dan melihat Qin Siwei yang masih diliputi trauma. Ia memberitahu bahwa seluruh keluarga Qin di kediaman utama juga tewas. Qin Siwei pun merasa dunianya hancur, kehilangan segalanya dalam satu malam. Nenek keluarga Dai yang iba kemudian mengangkat Qin Siwei sebagai cucu angkat, bahkan memutuskan untuk menikahkannya dengan Dai Xia, menggantikan kakaknya yang telah meninggal. Namun di dalam hati, Qin Siwei menaruh curiga. Ia yakin kematian ayahnya bukan kebetulan, dan bertekad untuk membersihkan nama keluarganya serta membalas dendam. Setelah nenek Dai pergi, seorang perempuan asing datang mengaku sebagai Nyonya Dai dan bersikap kasar terhadap Qin Siwei. Ia menamparnya dan menuduh keluarga Qin sebagai pengkhianat. Saat wanita itu tengah menyiksa Siwei, Dai Xia muncul. Ia sudah tahu perempuan itu berbohong dan bersandiwara mengaku hamil demi kekuasaan. Tanpa ragu, Dai Xia membunuh wanita itu di tempat. Qin Siwei terpaku ketakutan. Sejak hari itu, ia memandang Dai Xia sebagai pria berbahaya yang menyimpan sisi gelap, tanpa tahu bahwa takdir justru akan mengikat keduanya dalam kisah dendam dan rahasia yang semakin dalam. Qin Siwei mulai beradaptasi di kediaman keluarga Dai. Ia teringat pernah ke sana saat kecil bersama ayahnya dan mengenal seorang anak bernama Sheng. Suatu hari, saat mengintip halaman rumah, Siwei mendengar percakapan nenek Dai dan Dai Xiao yang membahas wanita yang pernah dibunuh oleh Xiao hingga reputasinya memburuk di luar. Nenek menyarankan agar Xiao segera menikah dengan Siwei dan memiliki keturunan, tapi Xiao menolak karena keadaan masih tegang. Nenek khawatir Xiao keburu kehilangan nyawa sebelum memberinya cicit. Tak lama, Xiao keluar dan mendapati Siwei di sana. Siwei berpura-pura tak mendengar apapun, dan Xiao berkata mereka akan segera menikah. Ternyata sebelum pertunangan kakaknya, surat-surat yang dikirim atas nama kakak Qin Siwei sebenarnya ditulis oleh Siwei sendiri. Xiao sudah lama tahu dan diam-diam mengaguminya. Ia jatuh hati sejak membaca bait puisi lembut dari gadis itu, meski Siwei tak menyadarinya. Suatu hari, saat keluar rumah, Siwei disergap beberapa pria dan dibawa ke tempat Sheng, anak kecil yang dulu dikenalnya. Kini Sheng dewasa, bersikap kasar dan menodongkan pisau padanya. Ia menertawakan Siwei yang disebut calon nyonya komandan, sambil berkata seharusnya ia memanggil Xiao kakak ipar. Sheng lalu memberinya misi untuk merahasiakan identitas keluarga Dai. Sikapnya yang arogan membuat Siwei curiga ada rahasia besar di baliknya. Saat Sheng mulai bersikap kurang ajar, Siwei menegurnya. Ia menyesal pernah memberinya kue bulan waktu kecil, sementara Sheng dengan sinis berkata bahwa dulu ia selalu mendapatkan apapun dari kakaknya. Apa sekarang ia akan meminta Siwei juga? Sebelum terjadi sesuatu, terdengar suara langkah dari bawah. Sheng segera turun, dan ternyata Xiao datang bersama bawahannya membawa peti emas batangan. Kota sedang kacau karena Xiao tak memenuhi panggilan Komandan Utara. Ia sibuk mengusut pembantaian keluarga Qin dan bertekad menegakkan keadilan agar rakyat tak ikut menderita.
Berbeda dengan Sheng yang egois dan keras kepala, Xiao bijak dan berhati lembut, meski tegas saat diusik. Ketika Sheng terang-terangan meminta Qin Siwei padanya, Xiao langsung marah. Dari tatapan kakaknya, Sheng sadar, Xiao sudah jatuh hati pada Siwei. Malamnya, Sheng termenung. Ia teringat masa kecilnya yang sunyi, saat hanya Qin Siwei yang mau menemaninya dan memberinya kue bulan. Sejak hari itu, ia menyimpan perasaan untuk gadis kecil yang kini telah tumbuh dewasa. 多讨人厌！我当年就应该让你这个脏小……你想试试呀？别动，做好你该做的事情。 Qin Siwei kembali ke rumah lamanya yang kini terbengkalai. Setiap sudut membawa luka lama, bayangan keluarga, tawa masa kecil, dan darah yang dulu membasahi lantai. Saat memeriksa bingkai foto keluarganya, ia menemukan sesuatu di baliknya. Kartu nama dengan tanda yang sama seperti yang pernah disebut ayahnya sebelum meninggal. Ia menggenggamnya erat, bersumpah akan membalas dendam dan membersihkan nama keluarganya. Malam menjelang saat ia kembali ke kediaman keluarga Dai. Rasa curiganya terhadap Dai Xiao semakin kuat. Ia menyelinap ke kamar pria itu, mencari petunjuk yang bisa mengaitkannya dengan pembantaian keluarga Qin. Di meja kerja, ia menemukan kartu identik bertuliskan pelayaran Ming Meng. Belum sempat berpikir panjang, Xiao muncul dan menyergapnya. Siwei panik namun berpura-pura tenang, mengatakan hanya sedang berkeliling. Xiao menatapnya tajam dan melarangnya pergi. Saat ketegangan memuncak, Xiao tiba-tiba mencium keningnya. Siwei terkejut, lalu beralasan janggutnya menusuk wajahnya dan menawarkan mencukurnya seperti dulu ia membantu ayahnya. Suasana mereda saat ia mencukur janggut Xiao. Dalam diam, Xiao berkata bahwa melindungi dunia bukan dengan membunuh, tapi dengan menahan diri untuk tidak membunuh. Namun di hati Siwei, kecurigaan tetap ada. Xiao berjanji akan melindunginya, tapi Siwei menolak halus. Ia tahu surat-surat yang dulu dikirim Xiao untuk kakaknya penuh kepura-puraan. Malam itu, ia termenung di kamarnya menatap dua kartu identik. Pelayaran Ming Meng, benang merah antara ayahnya dan Xiao. Ia mulai yakin Xiao menyimpan rahasia besar di balik sikap tenangnya. Keesokan harinya, ia pergi ke tempat hiburan kota untuk mencari informasi. Di sana, matanya menangkap Sheng yang bergandengan dengan wanita penghibur. Tak lama, seorang pria asing mendekat, tertarik pada Siwei, dan memaksanya minum arak. Sheng segera menodong pistol, mengancam pria itu, dan menarik Siwei menjauh. Saat berdua, Sheng menegur Siwei karena pergi tanpa izin dari kakaknya. Siwei tak peduli. Ia datang untuk meminta bantuan, mencari dalang di balik fitnah dan pembunuhan keluarganya. Sheng mencibir, mengatakan bahwa ayahnya hanyalah rentenir kejam. Siwei membela kehormatan ayahnya, tapi Sheng menertawakannya dan berkata dunia ini milik orang egois. Ia lalu menawar kerja sama dengan syarat hina, tubuh Siwei sebagai taruhannya. Siwei menamparnya keras, menolak dengan harga diri. Sheng hanya tersenyum sinis dan menyodorkan segelas minuman, berjanji tak akan berbuat apapun jika ia mau bekerja sama. Siwei menatap gelas itu lama. Ingatan tentang malam pembantaian membuatnya bergetar. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia meneguknya, menyadari bahwa untuk membalas dendam, ia harus berani menantang bahaya, bahkan jika racunnya tersembunyi dalam segelas arak. Qin Siwei terpaksa meneguk arak yang disodorkan Sheng hingga habis. Tak lama, tubuhnya terasa panas, arak itu ternyata sudah dicampur obat. Sheng sengaja melakukannya agar ia menyerahkan diri. Menahan pusing, Siwei tetap berusaha tenang dan menanyai Sheng tentang perusahaan pelayaran Ming Men yang berkaitan dengan ayahnya dan Dai Xiao. Sheng hanya tertawa, memeluknya, lalu bertanya mengapa ia menyelidiki kakaknya sendiri. Siwei berusaha melepaskan diri dan menghina Sheng sebagai bayangan tak berguna di keluarga Dai. Tersinggung, Sheng menyiram wajahnya dengan air dan mengusirnya keluar. Keesokan harinya, Siwei turun ke ruang makan dan menuntut Nenek Dai agar membantunya membersihkan nama keluarganya. Nenek menolak keras, keadaan di luar sudah tak terkendali.
Ia marah karena Siwei berbicara kasar di hadapannya dan menyuruhnya fokus menjaga diri. Xiao yang mendengar itu turun tangan, menenangkan suasana, dan menghentikan perdebatan. Usai makan, Xiao membawa Siwei keluar agar bisa beradaptasi dan menenangkan pikirannya. Ia menitipkan Siwei pada bawahannya untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan berpesan agar bersabar soal kasus keluarganya. Setelah itu, Xiao menemui Sheng yang memintanya bertemu. Sheng mengatakan ada 2 tentara palsu yang memata-matai mereka, namun keduanya menolak mengaku. Dalam percakapan 4 mata, Sheng menuduh Qin Hui, ayah Siwei, berhubungan dengan pihak Jepang. Xiao menolak mentah-mentah. Ia mengenal Qin Hui sebagai orang jujur. Ia tahu Sheng hanya mencari alasan untuk mendekati Siwei dan memperingatkan adiknya agar menjauh dari calon kakak iparnya. Menjelang malam, supir Xiao menjemput Siwei, namun bukannya pulang, ia membawanya ke tempat lain. Supir itu mengaku pernah diselamatkan oleh ayahnya dan menuduh bahwa dalang pembantaian keluarga Qin adalah Dai Xiao. Ia bahkan menunjukkan 1 batang emas berukir nama Ban Qin sebagai bukti. Siwei yang masih diliputi dendam langsung mempercayainya. Dalam perjalanan pulang, Siwei semakin yakin bahwa Xiao adalah pelaku di balik tragedi keluarganya. Namun tanpa diduga, supir itu kabur dan sekelompok orang bersenjata muncul, menyerang Xiao. Pertempuran sengit pun terjadi. Xiao melawan sendirian dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Saat Siwei keluar dari mobil, supir yang bersekongkol dengannya menembak hingga pelurunya mengenai dada Siwei. Dalam kepanikan, Xiao menembak mati sang supir, lalu bergegas menolong Siwei yang terluka. Saat melihat batang emas terjatuh dari saku si supir, ia akhirnya mengerti, Siwei telah dimanfaatkan sebagai alat untuk menjebaknya. Di mobil, Xiao menginterogasi Siwei yang terkulai lemah. Ia sadar gadis itu tak bersalah sepenuhnya, hanya dipermainkan oleh pihak yang mengincar nyawanya. Untung saja luka Siwei tak parah, tapi di mata Xiao, tersisa kekecewaan yang dalam. Akibat luka tembak itu, Siwei bermimpi bertemu orang tuanya yang mengajaknya pergi. Dalam mimpi itu, ia diperingatkan untuk membalas dendam atas nama keluarga Qin. Siwei terbangun sambil menangis keras, membuat Xiao panik dan segera menenangkannya dengan pelukan erat. Dokter datang memeriksa, menjelaskan bahwa Siwei perlu beristirahat total karena kehilangan banyak darah. Selama beberapa hari ke depan, ia mungkin sering pingsan. Xiao, yang sebenarnya lembut dan tulus, merawatnya penuh perhatian. Ia jatuh hati pada Siwei, meski selalu disalahpahami. Namun, ketika Xiao lengah, Siwei yang pura-pura tidur tiba-tiba menusuknya dengan gunting. Untung saja Xiao sempat menangkis, meski tangannya terluka parah. Darah menetes di lantai, namun Xiao hanya memandangnya dengan kecewa. Siwei menuduhnya sebagai dalang di balik kehancuran keluarga Qin. Xiao menatapnya tenang dan membantah, "Kalau benar aku bersalah, mengapa supir itu menembakmu?" Ucapan itu membuat Siwei ragu dan sedikit luluh. Ia mulai mendengarkan penjelasan Xiao yang berjanji akan membantu membersihkan nama baik keluarganya. Malam berganti, Siwei masih lemah di tempat tidur. Tiba-tiba Sheng datang tanpa izin. Ia menyindir, menyesalkan bahwa Siwei hampir membuat kakaknya mati demi dendam buta. Sheng kembali menawari kerjasama, mengiming-imingi kebenaran tentang ayah Siwei, tapi Siwei menolak tegas. Tak lama kemudian Xiao masuk, memergoki Sheng di kamar Siwei. Ia menatap tajam dan bertanya dingin apa urusan adiknya di sana. Sheng beralasan ingin melaporkan soal Komandan Liu, tapi Xiao tahu alasannya bukan itu. Ia menuntun Siwei keluar untuk diperiksa dokter, lalu memarahi Sheng di luar. "Jauhi Siwei. Jangan campuri urusanku dengannya." Sheng terkejut, belum pernah kakaknya semarah itu padanya. Ia sadar, Xiao benar-benar tergila-gila pada Siwei, dan amarahnya berubah menjadi cemburu. Malam itu Xiao datang membawa obat untuk Siwei, namun ditolak mentah-mentah. Ia berlutut di hadapannya, suaranya lembut namun tegas, "Apakah kau masih melihat kebohongan di mataku?" Siwei terdiam tapi tetap keras kepala.
Xiao menambahkan, jauhi Sheng. Sekarang kau adalah tunanganku. Ucapan itu membuat Siwei tersentak. Ia menolak keras, mengingat bahwa tunangan Xiao seharusnya adalah kakaknya. Namun Xiao mengungkapkan rahasia yang membuat Siwei terdiam. Surat cinta yang dulu ia terima ternyata ditulis oleh Siwei sendiri, bukan kakaknya. Wajah Siwei memerah karena malu, mengakui bahwa sejak dulu, perasaannya memang tulus untuk Xiao. Meski gengsi, ada getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Saat pelayannya, Jinsi, datang membawa obat, ia membujuk lembut, "Nona, komandan tidak seperti yang kau pikirkan. Ia sungguh baik." Siwei hanya menatap kosong, antara percaya dan tidak. Dalam hatinya, benih cinta mulai tumbuh, meski tertutup oleh luka dan dendam. 觊觎我秦家的家产，编造了一个什么我父亲。走不走？是你，你让我怎么相信你？ Xiao datang membujuk Siwei lagi. Meski gadis itu sempat menusuknya, tak sedikit pun terlihat kemarahan di wajahnya, hal yang membuat Siwei heran. Dalam keheningan malam, Xiao perlahan membuka kisah masa lalunya. Ia bercerita bahwa di usia 12 tahun, ayahnya melatihnya menembak para terpidana mati. Saat peluru pertama dilepaskan, tangannya gemetar hebat. Ia masih ingat wajah-wajah penuh luka dan darah di hadapannya. Sejak itu, mimpi buruk terus menghantuinya. Namun yang paling kelam adalah hari ketika ia kehilangan keluarganya, saat ayah dan ibunya disergap dalam perjalanan pulang dari pesta ulang tahun. Suara tembakan bergema, dan ia hanya bisa berdiri ketakutan, menyaksikan kedua orang tuanya tewas di depan mata. "Seandainya waktu itu aku cukup berani, mungkin aku masih bersama mereka," ucapnya lirih. Siwei terdiam. Air matanya menetes tanpa sadar. Baru saat itu ia mengerti, di balik ketegasan Xiao tersimpan luka yang dalam. Hatinya luluh. Untuk pertama kalinya, ia meminum obat yang diberikan Xiao. Malam itu mereka makan malam bersama sang nenek. Suasana sempat hangat sampai seseorang datang tanpa diundang, Dai Chongling, paman Xiao. Kehadirannya membuat meja makan tegang. Tak lama Sheng juga datang bergabung. Setelah makan, Sheng menghampiri Siwei di luar, menawarkan kerja sama. Ia mengatakan perusahaan pelayaran Mingmen, tempat ayah Siwei bekerja, diduga mengirim barang rahasia ke Jepang. Siwei marah mendengar tuduhan itu. Sheng menenangkan, kalau ingin tahu kebenarannya, carilah buku catatan kapal itu. Ia menyerahkan tiket teater dan berkata mereka bisa membicarakannya nanti. Sementara itu, Dai Chongling menekan Xiao agar pindah ke Shanghai dan mengambil alih kekuasaan. "Kau punya kemampuan, tapi tak punya ambisi," sindir pamannya tajam. Xiao hanya menunduk, memilih menjaga kedamaian di selatan. Sheng membela pamannya, berkata jika ia punya kesempatan seperti Xiao, ia akan memanfaatkannya untuk berkuasa. Xiao menatap keduanya dengan dingin tanpa menjawab. Keesokan malam, Siwei tiba di teater sesuai alamat di tiket. Sheng sudah menunggu. Ia langsung mengajak Sheng keluar untuk bicara, tapi pria itu malah bersikap genit. Siwei menahan diri dan tetap menanyakan soal buku catatan kapal. Sheng bertele-tele hingga pertunjukan selesai tanpa hasil. Ia hanya memberi satu tiket lagi, berjanji akan memberi informasi lain kali. Saat keluar, Sheng mencoba bersikap cabul. Siwei menamparnya keras. Ia menyesal datang karena tak mendapat petunjuk apapun. Namun sebelum pergi, suara mobil mendekat cepat, mobil Xiao. Siwei panik. Ia tahu jika Xiao menemukannya bersama Sheng, amarahnya tak akan terbendung. Sheng menahan tangannya, membuatnya tak bisa kabur. Langkah Xiao semakin dekat, napas Siwei tercekat, antara takut, menyesal, dan tak tahu harus berbuat apa. 把他们杀了。只要